Ini untuk hukum konvensional. Oke. Kebetulan ada salah satu alumni kita dari Bata-Bata ini datangnya dari Jember, Jawa Timur, pengacara nasional sudah. Siapa? Kalau bukan Kakak Ahmad Subhan. Ya Rabb, Ini pengacara luar biasa, silahkan saksikan. Karena Bata-Bata siap tanding 10 tahun ke depan di bidang apapun, hukum, matematika, dan ekonomi. Dan sudah dimulai sejak saat ini. Ya, betul. Jadi silakan untuk Kak Ahmad Subhan untuk menanyakan spesial di bidang hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Subhan. Kalau di pondok dulu dipanggil ortodok. Alhamdulillah saya sudah punya anak di sini. Mana ya anak saya ini? Coba berdiri, Ramdan. Ayatullah Ramdani Subhan. Oh, ternyata kelas anak antum itu eksklusif sih di nanti malam. Oh, nanti malam ya. Luar biasa. Ya. Siapa yang belajar hukum? Orang pilihan Coba, seperti anaknya. Coba tangannya diangkat. 1, 1, 2, 3. Ada 5 orang. Ayo 4, perkenalkan diri yang 5 orang dulu. Oke. Ayo Hukum berdiri. langsung bisa dibuka satu persatu Ustaz. Datanya oke. Ini Ya. yang mana orangnya? Jailani Fajar. Dibuka maskernya dibuka. Oke. Jailani Fajar, terus nomor 2. Yang nomor 2 Jailani. M Jailani. Terus yang ketiga Habibur Rahman. Sanalao. Lalu 4 Zainur Rizal. Kelima terakhir, ini yang belajar hukum. Saya tanya satu-satu aja dulu dari, oh ini Miftah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama pegang mic. Pertanyaan saya sederhana, apa hukum itu dulu? Bismillahirrahmanirrahim. Para sarjana telah lama mencari definisi dan batasan tentang hukum. Namun sampai saat ini belum ada yang dapat memberikan definisi dan batasan yang tepat. Batasan yang diberikan itu bermacam-macam, berbeda satu sama lain dan tidak lengkap. Menurut Profesor Dr. Fankan, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat universal untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Menurut Marhanis Abdul Hai, hukum adalah segala ketentuan yang mengatur tingkah laku orang di dalam pergaulan masyarakat. Baik, hukum ya sebelahnya langsung. Hukum di Indonesia itu sebutkan tata urutannya, hierarki ketentuan hukum. Garis hierarki yaitu ada 6. Yang pertama Undang-Undang Dasar, yang kedua TAP MPR, yang ketiga PP, yang keempat Perpres, yang kelima Perda. Ya, enggak apa-apa, ada yang kurang sedikit, masih banyak harus kuliah lagi. Yang selanjutnya, Ya. ini ada 3 pembagian kekuasaan di Indonesia. Menurut teori trias politika, sebutkan itu teori trias politika. Baiklah, trias politika atau yang dikenal dengan lembaga negara. Nah, lembaga negara yang ada di Indonesia terdapat 3 macam. Yang pertama ada lembaga eksekutif, yang kedua ada lembaga legislatif, yang ketiga lembaga yudisial. Adapun yang dimaksud lembaga eksekutif adalah penyelenggara negara, yakni meliputi presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Sedangkan lembaga legislatif merupakan pembuat undang-undang, yakni pembuat undang-undang dasar adalah MPR atau Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Sedangkan pembuat undang-undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, mengenai yang ketiga yakni lembaga yudisial atau penegak hukum. Penegak hukum di sini meliputi MA dan MK, begitu Ustaz. Ya. Selanjutnya yang ini. Sebutkan tugas pokok presiden. Pasal 4 ayat 1. Ya. Yaitu presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang. Ya. Siapa yang membuat undang-undang? DPR. Sama? MPR. Hah? MPR. Ya, tak luruskan. Eksekutif, presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu ya.
Selanjutnya, ada berapa penegak hukum? Ayo. Yaitu ada 2, MK dan MA. Hah? MK dan MA. Ya, kurang ya. Ada 5. Polisi, hakim, jaksa, terus penjaga lapas, yang terakhir adalah advokat. Advokat itu atau pengacara merupakan penegak hukum gitu ya. Oke, siap, itu saja. Pengetahuannya sudah luar biasa. Saya sudah 15 tahun jadi pengacara. Alumni yang pertama kali jadi pengacara di sini adalah saya. Kira-kira Ustadz sebelumnya Siap. Dengan keilmuan yang sudah ada, andaikan ditempuh di jenjang kuliah ini semester berapa ini Ustadz? Atau masih belum masuk ke semester? Masih belum. Masih belum, oh iya. Tapi sudah luar biasa untuk ukuran jenjang sekolah yang ada ini. Kuliah, saya sudah S2, sebentar lagi sudah S3 gitu ya. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Silakan duduk. Dan hebatnya masih ada anak beliau untuk fokus pada bidang kitabiah di sini.